Segala puji kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Perkasa yang telah memberikan pada kita kenikmatan yang luar biasa sekali sehingga pada sore hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam jalsah atau majlis yang barokah. Moga-moga senantiasa kita mendapatkan barokah, kanugrahan, sakinah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa selamat di dini wa dunia ba'dal akhirah. Insyaallah. Salawat dan salam taslim moga-moga senantiasa terunjuk kepada junjungan kita yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita mendapatkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Dalam sebuah hadis itu disebutkan min amaratihi qurbi khurujihi ad-dajjal. Min amarati daripada tanda-tanda keluarnya atau dekatnya keluarnya Dajjal, yaitu ada beberapa umur atau urusan. Yang pertama adalah qillatul amar ma'ruf dan nahyu anil munkar. Jadi qillatul amar ma'ruf wa nahyu anil munkar. Sedikitnya orang yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kemudian yang kedua, safakud dima. Banyaknya darah yang tertumpah. Masalah sedikit saja membuat orang itu menjadi ya, kadang-kadang hilang kendali, bahkan kemudian nyawa itu melayang, bahkan kadang-kadang tanpa alasan sama sekali. Menjelang akhir zaman. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yaitu adalah rukunul ulama illa zalamah. Yaitu bersandingnya atau bersandarnya para pengampu ilmu atau para ulama itu di dekat-dekat orang yang zalamah. Zalamah itu apa? Orang yang zalim. Jadi mereka tidak mendekat ya kepada orang yang silap atau orang yang baik, tapi malah mendekat pada orang-orang yang alim lagi. Kemudian yang keempat, yaitu adalah yatarodadul ulama ila abwabil muluk, yaitu banyak sowannya para ulama itu ya di pintu-pintu para penguasa. Kira-kira menika pun wonten mboten. Ini adalah 4 tanda di mana kalau ini sudah ada, maka ya sistem Dajjal, andahane Dajjal atau salasuna kadzabun atau salasuna dajjalun. Kan nanti sebelum Dajjal yang besar itu keluar, kan akan muncul 30 Dajjal yang kecil-kecil. Namanya salasuna dajjalun, yaitu 30 Dajjal. Yang semuanya itu adalah menyebarkan berita dan sistem palsu. Neraka dikatakan surga, surga dikatakan neraka. Karena itu ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Yang pertama, sudah tidak ada orang lain yang menyebarkan ilmu. Sehingga orang berbuat ma'ruf itu menjadi sulit, orang kemudian berusaha untuk mencegah pada kemungkaran, mulai tidak ada. Karena apa? Podo-podo ini nggak ngerti. Karena ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kenapa ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini kata Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, ya Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan tata'alamul ilm, maka pelajarilah ilmu. Wa tata'alimul ilm lisalasin wa tatrukuhu lisalasin. Kalau jenengan itu mempelajari ilmu, ya jangan karena 3 perkara ini. Dan kalian kalau meninggalkan ilmu, jangan karena 3 perkara ini. Jadi ada 3 perkara, kita tidak boleh ya, mencari ilmu dengan alasan ini. Dan kalau kita kemudian meninggalkan, tidak mau belajar ilmu, tidak boleh dengan menggunakan 3 alasan. Jadi kabeh 6. Apa yang pertama? Yaitu tata'alamal ilma, mempelajari ilmu. Karena apa? Tumari bihi. Hanya untuk engkel-engkelan. Hanya untuk bertengkar. Hanya untuk kemudian mencari pendapatnya yang paling benar. Hanya ingin mengagulkan supaya golongannya, kelompoknya itu kemudian diberikan pujian atau kemudian ya, disandari oleh para umat dan masyarakat. Kan begitu kan? Akhirnya apa? Ilmu itu bukan menjadi barokah, tapi akan menjadi fitnah.
Karena digunakan apa? Tumari bihi, hanya untuk mendebat para ulama. Bayangkan ya, kalau ilmu yang bermanfaat, ciri menurut Syekh Bakar, Zaid Al-Bakar, beliau itu mengatakan al-ilmu nafi', ya, ilmu yang bermanfaat, itu cirinya bagaimana? Yang pertama, wa amila bihi, kalau ilmu itu diamalkan. Jadi kalau ilmu itu kemudian tidak diamalkan, al-ilmu bila amal, kasajaratin bila samratin. Apabila kemudian ilmu tidak diamalkan, koyo dene uwit yang tidak mengeluarkan buah. Isinya apa? Kosong melompong, habuk. Karena itu kenapa Sunan Giri memperingatkan dengan permainan anak-anak yang cublak suweng. Cublak itu adalah alat penyimpan perhiasan, suweng itu adalah anting-anting. Jadi kalau suweng itu kemudian pating gulenter, akhirnya apa? Mambu ketundung budel. Budel itu peribadatan orang yang bodoh. Yang tidak berilmu itu adalah budel. Ya, kalau kemudian barang berharga diserahkan pada orang yang tidak berilmu, ujung-ujungnya apa? Pating gulenter. Akhirnya tidak berguna. Ilmu la yang ilmu yang tidak berguna. Karena itu ikhwanillah, kalau ilmu itu ingin berguna bagaimana? Yaitu kemudian wa amila bihi. Ilmu itu harus diamalkan. Kemudian ciri daripada ilmu nafi itu wa idza isdadan ilma, apabila ilmu itu bertambah, maka semakin banyak tawaduknya, semakin banyak rendah hati. Ya, kadang-kadang orang rendah hati itu malah di framing. Oh, kan jawab tahu berarti goblok. Akhirnya kemudian diserang habis-habisan. Ya pada. Jadi orang yang diem itu dalam rangka apa? Supaya kemudian ya tidak jadi yang namanya pertengkaran. Ya, karena itu kenapa Rasulullah mengatakan Raudhatul Jannat, ya, Raudhatul Jannat yaitu surga yang paling rendah itu akan diberikan pada orang yang apa? Tidak pernah berdebat dengan siapapun wa ingkana muhiqqan, meskipun dia benar. Jenengan benar, tapi kalau jenengan itu kemudian berdebat dalam rangka hanya untuk mencari pembenaran, meskipun jenengan benar sekalipun, ora oleh yang paling rendah daripada surga. Artinya apa, ma'asyiral muslimin? Ilmu itu bukan untuk berdebat. Tapi untuk apa? Dalam rangka untuk diamalkan wa amila bihi. Kalau orang itu kemudian mempunyai ilmu isdadan tawadhu'ihi, maka dia semakin bertambah tawaduknya di hadapan manusia atau di hadapan ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Isa'ata sudun li nafsihi. Dia mempunyai ya sebuah institusi atau intuisi bahwa dia itu sukudan dengan dirinya sendiri. GGE ya, aku kok keliru. GGE aku kok salah. GGE jadi dia menuduh dirinya sendiri. Ittihamun nafsi, menuduh dirinya sendiri. Itu baru orang yang berilmu. Tapi ciri orang yang tidak berilmu itu apa? Menuduh orang lain. Amin. Jadi kalau orang nggak berilmu itu mesti senengannya apa? Menyerang, menuduh, ngilokne, ya, atau kemudian yang ngelek-ngelek atau mencaci maki orang lain. Itu ciri orang yang tidak berilmu. Karena itu kalau antum diajak untuk berdebat, maka antum pada bulan Ramadan, ketika kemudian seseorang itu mendebatmu, katakanlah kepada dia, "Waqala ini so'im." Aku sedang puasa. Ya, puasa itu apa? Al-imsak. Ya, supaya kemudian kita bisa menahan diri. Karena kendali yang paling kuat di dalam diri kita, itu kalau kemudian kita bermujahadah terus-menerus. Semakin dimujahadai, semakin kita niat untuk kemudian bisa mengelola ya hati kita, maka hati kita akan menjadi kuat dan tabah. Karena hati itu melihat beliut. Innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Sungguh hati itu bisa tasda'u itu apa? Berkarat. Karyatnya bahasa Jawanya apa? Yang. Innal quluba, ya, sesungguhnya hati itu bisa nayeng. Kama yasda'ul hadid, sebagaimana besi itu bisa berkarat. Karena itu fajadidu
imanakum. Karena itu perbaharuilah atau anyarilah, ya, atau kemudian berusaha untuk memperbaiki terus-menerus, yaitu iman kita. Caranya bagaimana? Meneropong hati. Ittiham an-nafsih, yaitu kan menuduh kepada dirinya sendiri. Tapi kemudian untuk manusia, dia khusnudzan. Naibul sokon dewi. Jangan-jangan dia cangkruk. Betoke kok ya, gawa rokok itu Saiful. Akhirnya kemudian orang suudzon. Kepada manusia, kita tidak boleh suudzon. Tapi pada diri sendiri, kita harus. Dan pada orang lain kita husnud. Kira-kira dunia ini tentrem no mboten, Pak? Tentrem. Karena apa? Tidak ada orang yang tukar. Karena itu ma'asyiral muslimin, saya kemarin baca di Gramedia itu buku The Dark Age of Europe. Itu masa kegelapan di Eropa. Jadi Dark Age itu adalah masa kegelapan di Eropa. Itu kalau kemudian masa kegelapan di Eropa, itu ternyata akibatnya sangat dahsyat sekali. Ya, apa itu? Orang kemudian tidak menghormati akul karimah, kemudian diabaikan, tidak menghormati orang tua, bahkan kemudian wanita itu hanya menjadi komoditas, anak-anak dijual sebagai budak, ditelantarkan, bahkan kemudian ya mereka itu dibuang, ya, tidak diberikan makan dan sebagainya, menzalimi satu dengan yang lain, menipu satu dengan yang lain. Berabad-abad Eropa itu mengalami seperti itu. Bayangkan dulu Raja Elizabeth yang pertama ya, zaman Victoria itu mereka itu kalau kemudian beol itu tidak punya WC. Itu cuma duduk saja kemudian banyak sekali buang di jalan. Kotoran itu. Zaman Islam di Baghdad ya 700 tahun sebelum zaman Victoria di Inggris, ya Islam itu sudah punya jumbleng. Antum tahu di Romawi yang istananya megah, luar biasa. Perhiasan semuanya itu dengan permata, dengan emas, dengan perak. Semua kekayaan numpuk. Tapi kalau mereka itu mempunyai klosetnya berjamaah. Ya. Ating koyok luweng, dan mereka kemudian saling duduk satu sama lain sampai omong-omongan sampai konjon. Yang kan ini zaman Romawi. Tapi zaman Islam itu mengenalkan pada orang Eropa yang namanya sabun. Raja Louis ke-14 itu pernah dengan sombong mengatakan bahwa dia tidak pernah mandi seumur hidup. Baru kemudian ketika Islam itu datang, para prajuritnya itu mengenal sabun di daerah Yerusalem, maka kemudian sabun itu bahasa Arab. Sabun itu dari kata sabun. Itu pembersih badan. Itu kemudian diimpor ya ke Eropa, sehingga akhirnya orang Eropa mengenal mandi, mengenal pemandian umum, mengenal yang namanya privacy. Tapi di Indonesia dulu, tahun 70-an, 80-an, ini pernah diprotes seorang santri, loh gimana IAIN di Jakarta kemudian antara kloset wanita dan pria kok jadi satu, itu pernah diprotes. Ketika Grandmaster Al-Azhar itu datang ke sini, kaget. Kan harusnya ladies sendiri, gentleman sendiri. Jadi laki perempuan harusnya dewe itu. Masalah di kampus Islam ternyata masih belum bisa memilahkan. Sedangkan zaman ya 1000 abad yang lalu, 1000 tahun yang lalu, itu di Baghdad sudah ada pemisahan. Laki sendiri, ya perempuan, 1000 tahun yang lalu. Tapi karena pengaruh Eropa, akhirnya apa? Kemudian menjadi campur baur negara. Kemarin itu ditemukan dokumenter tentang keadaan Inggris 100 tahun yang lalu. Sebelum Titanic itu tenggelam. Di mana pada film itu diperlihatkan di daerah ya London dan sekitarnya, itu ternyata tren model pada saat itu semuanya berhijab. Baik Kristen maupun Islam. Coba jangan lihat ya, YouTube itu ya. Ya, tren masyarakat London ya 200 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu. Maka jenengan akan diberikan visualisasi berkaitan dengan banyaknya orang Inggris yang mengikuti trendsetter mode itu bukan dari ya bangsanya sendiri, tapi mereka yang meniru pada bangsa Turki yang pada waktu itu menguasai kebudayaan seluruh dunia. Artinya apa, Akhilah? Kalau negara adik kuasanya itu senang udo, maka semua penduduk dunia itu akan udo.
Kalau adik kuasanya itu senangnya bajunya itu metu didik, ya, hampir semuanya penjuru timur sama barat senengannya ya kaifa yakunu yuwalla alaikum, kata Ali bin Abi Thalib. Maka apabila ada penguasa yang memberikan trendsetter, maka mereka akan ikut semua ya kepada trendsetter. Karena itu ma'asyiral muslimin, inilah yang kemudian harus menjadi pembelajaran buat kita bahwa mencari ilmu itu bukan untuk berdebat, bukan untuk membantah ulama, karena semua pendapat ulama itu mempunyai argumentasi dan dalilnya masing-masing. Sedangkan kita sebagai mutabi, ya itu mauqif atau sikap kita itu apa? Mengikuti saja. Tergantung apa yang kita yakin. Sehingga akhirnya tidak menimbulkan banyak masalah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Maliki, itu kalau sholat menghadap ke arah ya, tempat sujud. Tapi kalau Imam Abu Hanifah itu menghadap ke depan. Coba kalau antum melihat ada orang sholat menghadap depan, perasaan antum sholatnya sah apa enggak? Kita tidak tahu bahwa itu adalah ya orang yang menganut mazhabnya Imam Hanafi. Tidak ada masalah. Tapi orang gak berilmu malah dijadikan ya banyak pertengkaran di antara mereka. Akhirnya apa? Debat kusir. Udah tidak ngerti ini dalil kan? Ya, omongin guruku ini. Akhirnya kemudian yang terjadi ya omongi ya. Akhirnya yang terjadi malah ya tidak karuan. Karena itu ikhwani billah, kenapa? Kalau kita belajar ilmu, wala tumari bihi, jangan digunakan untuk membantah ya orang soleh, ustadz, ajengan, kiai maupun ya orang-orang yang sahibul ilmi. Kemudian yang kedua, wala tubahi bihi. Tubahi bihi itu jangan sekali-kali digunakan untuk apa? Untuk berbangga-bangga. Tubahun itu adalah berbangga-bangga. Jadi ikhwani fillah, kalau kita mempelajari ilmu tapi hanya untuk kemudian akulah ya, yang paling pintar. Oh, akulah yang paling ilmu dewe. Oh, akulah yang paling menguasai kitab ini itu dan sebagainya. Kitabnya itu ada jutaan lagi bilang. Jadi kalau orang itu membaca 1-2 buku, merasa dirinya itu adalah yang paling superior, maka itu keliru. Karena buku di dalam khasanah Islam itu sangat tebal. Bukunya Al-Um itu 10 jilid, kira-kira antum sudah mau coba belum? Bahasa Arab semua ya, tidak enak terjemahannya. Saya punya itu 10 jilid. Ihya itu juga 10. Ya. Sedangkan Ihya yang ada di toko buku itu ringkasan. Ringkasan itu khulasah. Ya, khulasah itu diringkas-ringkas, dicari intinya yang paling baik saja. Tapi buku aslinya itu tebal sekali. Banyak orang yang tidak mau baca kan. Ya, akhirnya apa? Maka mereka kemudian tidak paham ya terhadap pemikirannya Imam Syafi'i. Hingga ketika mereka mencari sedikit-sedikit saja daripada dalil itu, ujung-ujungnya apa? Salah paham. Dan salah paham itu kalau kemudian masuk pada ya medan perdebatan, wah ujung-ujungnya mereka pasti akan terselip dalam hati apa? Sifat bangga. Ini paling bahaya. Ya, sifat bangga. Ambisi, kebanggaan, keinginan itu kemudian ditekan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang itu kemudian masuk pada bulan Ramadan. Karena itu jannatun mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama siapa? Taliyal Quran, orang yang baca Quran. Hafidhal lisan, orang yang bisa menjaga lisan. Kemudian yang ketiga, wa mut'imid ji'an, memberikan makan pada orang ya yang dalam keadaan lapar, ji'an dalam keadaan lapar. Kemudian as-shaimina atau orang-orang yang saum fi syahri Ramadan, itu orang yang saum pada bulan Ramadan. Jadi keempatnya ini yang dibilang aliyal Quran, membaca Quran, hafidhal lisan, mempertahankan lisan supaya tidak menyakiti orang lain. Kemudian juga ya yang ketiga adalah orang yang mut'iwijian, memberikan makan, dan kemudian orang yang berpuasa itu adalah thariqah atau jalan manusia supaya bisa mengendalikan yang namanya jiwa kita. Karena jiwa kita itu meronta-ronta pengen kenikmatan, sedangkan di luar itu syahwat, ya syubhat itu menyambar-nyambar. Ya ini tadi saya jaga di stadion ya, tandingan Arema sama PSIS ya Semarang itu. Tiba-tiba ada geluduk. Geluduknya tiba-tiba ya dekat sekali dengan ambulan tadi. Yes.
Insya Allah. Karena kilat itu atau so'ikotun itu mempunyai alamatnya masing-masing. Jadi nanti menjelang hari kiamat orang mati itu tergantung ya kena dedek itu karena apa? Ditanya, ya Rasulullah kok bisa begitu? Karena setiap kilat musawwamatun indah, yaitu mereka punya musawwamah punya alamatnya masing-masing. Karena itu Mbak Ayu Ting Ting tidak iso dengan alamat palsu, tidak bisa. Kalau Ayu Ting Ting kan bisa alasan alamat palsu, nek bedek ya iso. Itu sudah pesen nih dari malaikat ya. Yang menurunkan hujan bedek itu kan Mikael kan. Mikael sudah diberikan wahyu sabdo oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tinggal ngecaknya aja. Wes gitu. Kayak di Sutojayan kemarin, orang yang mancing ya, yang mau kena itu kemudian merasa tak sembunyi yang garduwe. Jadi masuk di dalam gardu. Temannya yang lain itu masih mancing di luar. Ya, tiba-tiba bedek itu datang, kok enggak mengenai orang yang di luar. Melebu yang jeruk perondo tadi. Ya, langsung kena dia, langsung kobong tadi. Sama temannya dibawa di Aulia itu sudah tidak nutup. Loh, kenapa kok dia kemudian bisa mencari? Harusnya kalau menurut teori, ya kalau orang itu lebih tinggi daripada ground atau tanah, maka dia akan dikenai bedek pertama kali, ya benar. Tapi itu kemudian menggok masuk di gerdu. Karena apa? Punya alamat, Mas. Nah, karena itu kita minta pada Allah perlindungan setiap hari itu dalam rangka apa? Supaya kemudian kita tidak terkena yang namanya su'ul qadha, yaitu adalah ketetapan yang buruk. Kan Allahumma inni a'udzubika min mungkaril akhlak. Lindung pada Allah dari mungkarnya atau jahatnya akhlak, wasatatil a'da, yaitu dari ya caci maki atau permusuhan para musuh, dan kemudian apa? Yaitu aku berlindung ya dari tamatatil a'da itu adalah ya tamatata itu adalah celaan ya dari musuh, dan aku berlindung dari su'ul qadha. Su'ul qadha itu adalah takdir yang. Jadi kita berlindung ya setiap hari pada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka seperti itu. Pernah lihat ya di YouTube ada pemain bola 6 itu yang jalan di lapangan tiba-tiba kena bledek kabeh. Ofisial yang lain kan enggak kena kan? Nah, tadi ketika kemudian bledek datang langsung diundur pertandingannya. Dan tadi dicoba itu ketika kemudian tendang bolanya itu tidak jalan lagi bilang. Ya karena airnya tergenang. Ini ditutupi dengan ya kayak kayu atau matras apa tadi. Baik kemudian bisa dilanjutkan pertandingannya. Jadi ikhwan fillah, mempelajari ilmu tidak boleh digunakan untuk berbangga-bangga. Yang pertama tidak boleh untuk berdebat, yang kedua tidak boleh untuk berbangga-bangga. Kemudian yang ketiga, qura'un nasabihi. Jadi tidak boleh digunakan untuk riya. Riya itu apa? Show off. Show off itu apa? Pamer. Jadi kalau punya ilmu tidak boleh digunakan untuk apalagi ilmu yang berkaitan dengan aromah itu tidak boleh kemudian ya dipamerkan. Kan ada ya namanya Thariqah Akmaliyah. Thariqah Akmaliyah itu lagunya itu adalah mereka itu kalau sudah benar-benar pada konsep tawakal, mereka itu kemudian ya berani diadu badannya itu dengan kereta api. Berani mereka itu dijatuhkan dari pohon kelapa itu kepalanya terlebih jauh. Ada yang kemudian dipasangi indot atau mercon besar itu. Pernah dulu itu ada pengesahan gitu, Thariqah Akmaliyah itu dipasangi mercon meledos mati. Jadi pasang yang dasi ya. Itu Thariqah ya Akmaliyah. Di sini enggak diakui oleh NU karena NU itu 45 Thariqah. Ya, Akmaliyah tidak termasuk ya. Mutalamiyah yaitu adalah thariqat yang menurut Gus Bah itu yang kemudian enggak pakai taat kepada syariat. Oleh kemudian Syekh pakai memperlihatkan aurat malah dia pakai celonon dek. Nulayani atau menselisih mainstream masyarakat umum. Jadi seperti ini kalau kemudian dilihat oleh orang ya, menjadi bingung ya. Thariqah artinya apa? Metode.
Metode dalam apa? Supaya kemudian kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau digunakan hanya untuk pamer, riya, nanti menyalahi daripada tauhid itu sendiri. Karena Allah menyuruh wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kemudian kita itu ya ikhlas tanpa pamrih. Jadi tidak boleh belajar ilmu karena tiga hal. Tumari bihi, tubahi bihi, wa tura'in nasa bihi. Itu pertama, tidak boleh mendebat ulama. Kedua, tidak boleh berbangga-bangga. Dan yang ketiga, tidak boleh riak atau pamrih di dalam mempelajari. Nah, sekarang ini kadang-kadang kita itu diajari, anak-anak kita itu ya reward and punishment. Ya benda, reward and punishment itu kalau dia prestasi diberikan hadiah. Kalau kemudian dia tidak dapat prestasi atau nilainya jelek, maka mendapatkan hukuman. Kan sering gitu ya. Dulu itu kalau nggak iso ngapalne Imriti atau ngapalne Alfiyah, itu disowetrap ya yang karep kelas dan kemudian didelok koncone itu sampai dia hafal, maka dia disuruh di stop itu ya sampai berjam-jam. Zaman dulu kan gitu. Kalau ngapalnya tidak bisa itu. Akhirnya apa? Orang itu mempelajari ilmu bukan karena lillah, ya mempelajari ilmu karena apa? Karena wedi. Ya benda. Karena itu sekarang universitas sudah mengembangkan bukan reward and punishment, yaitu dengan menggunakan kindness strategi. Kindness strategi apa? Dengan strategi kebaikan, ramah-ramahan, hospitality. Dalam rangka apa? Anak itu nyaman untuk menghafalkan. Motivasinya karena apa? Lillahi ta'ala. Itu penting. Nah, karena itu kalau dulu kan jenengan tidak iso kan mesti dihukum ya. Ya, karena apa? Dianggap jenengan tidak becus belajar. Makanya jenengan harus mempersiapkan bantu ibu, bantu bapak yang sawah, atau kemudian kita kadang-kadang nyambi, ya membantu orang tua itu kerja di pasar dan sebagainya. Tapi kan guru tidak mau tahu. Begitu datang dia harus siap, garap PR dan sebagainya. Akhirnya apa? Reward and punishment itu akan membuat mereka itu wedi ketika menghadapi dunia kerja. Jadi aku biru, ini kok dituduh salah. Akhirnya apa? Ya hidupnya menjadi nggak jemjem. Kalau Islam itu wa ida aslama, kalau mereka sudah menyerah kepada Islam, maka itulah yang nanti akan membuat mereka itu hatinya tenang. Kalau hatinya tenang, akhirnya apa? Hidupnya tentrem. Karena Islam itu identik dengan apa? Sakinah. Wa anzala sakinata fi qulubil mu'minin dalam surat Al-Fatih. Mana Allah mengatakan bahwa Allah menurunkan Islam itu dalam rangka apa? Anzala sakinah fi qulubil mukminin, supaya orang yang beriman itu hatinya menjadi tenang. Kalau belajar agama menjadi baperan, itu berarti agamanya keliru itu Mas. Mesti harus dibenahi. Kemudian wala tatrukuhu lisalasin. Kalau kamu meninggalkan tidak mau belajar ilmu, jangan karena tiga alasan ini. Yang pertama adalah haya utatlubuh, yaitu dengan malu untuk kemudian mencari ilmu. Jadi malu itu tidak boleh. Ya, jadi malu itu ada dua, malu syar'i dan malu tabi'i. Kalau malu syar'i itu apa? Kalau kita tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita wajib malu. Kalau kita nulayani atau menyelisih apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, kita baru malu. Namanya haya'u syar'i. Kemudian haya'u tabi'i, kalau jenengan ketika kemudian di hutan, moro-moro enek loreng itu di depan jenengan. Berarti depan jenengan ada ular kobra. Jenengan kan takut kan? Takutnya jenengan namanya takut tabi'i. Tabi'i itu takut secara alamiah. Jadi takut alamiah itu tidak apa-apa. Tapi takut secara syar'i yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita kemudian menyelisihi apa-apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya al-haya. Tapi kalau haya yang lain, celingus, isin krono ya menuntut ilmu itu wah ngene iki aku isin wis tuwek penuntut ilmu. Ya benar. Ya. Ketika malu maka kita tidak mendapatkan ilmu. Coba jenengan bayangkan saja, Mbah Manat pendiri Lirboyo itu ketika mau menikah, ditawari nikah usia sudah 53 tahun. Kira-kira jenengan enak umurnya 50 tahun. Rabi pertama kira-kira jenengan boyo wis yang buri apa yang ngarep. Ya pada. Karena kemampuan seksual yang paling kuat itu kalau menurut teori medis usia 17 sampai 18. Jadi sebenarnya nikah yang paling afdol
itu adalah antara 17 sampai 19. Cuma sekarang apa ada anak yang nikah seperti itu? Jarang kan? Sehingga akhirnya apa? Membuat mereka itu ngempeti terlalu lama. Iya apa enggak? Kalau ngempeti terlalu lama, ujung-ujungnya apa? Zina, bisa ngeloco, bisa kemudian ya melakukan hal-hal di luar ya nurul dan sebagainya. Ini karena apa? Ini karena mereka kemudian tidak bisa menyalurkan tadi. Karena itu Rasulullah mencontohi pada kita pada usia yang paling tinggi berapa? 25 tahun. Tapi Rasulullah poligami itu usia 53 tahun. Sama dengan Mbah Manaf nikah pertama. Dan beliau setelah menikah itu ternyata tidak langsung honeymoon. Dipanggil oleh Syekhona Khalil, disuruh untuk memegang pondok Demangan, ya, pondok yang ada di Bangkal itu loh. Maka beliau mengatakan, ya, Mbah Khalil, saya jangan disuruh untuk ngajar di pondok. Ya, saya tak ikut jenengan aja, ya haji di Mekah. Haragi. Orang ngeloni bojone apa bojone, ya. Mbah Khadijah itu anaknya Mbah Soleh belajar mati, dinikahi usianya berapa? 16 tahun. 16 tahun, Mbah Manape 50 tahun. Itu pun kemudian beliau tidak honeymoon, langsung ya pergi ke Mekah untuk apa belajar sampai 3 tahun. Bayangkan. Tapi anaknya ya 10 luwih. Nah, anaknya di Lirboyo kan banyak sekali. Iya, super jos ini. Antum umur saya ketemu daya. Ya. Jadi ini ma'asyiral muslimin, inilah yang kemudian ya menjadi alasan kita untuk mencari ilmu, jangan karena usia, jangan karena suasana, jangan ya karena tekanan orang sekitar, kemudian kita malu untuk menuntut ilmu. Ilmu itu dituntut utlubal ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu sejak dalam buayan sampai masuk ke lubang kubur. Cari ilmu terus menerus. Bahkan antum mau mati loh ditalkin kan diberikan ilmu kan. Kul la ilaha illallah. Dia jadi la ilaha illallah nih. Ditalkinnya dia kan ya transfer knowledge ya. Transfer knowledge itu apa? Memberikan ilmu pada orang yang lali ketika dalam keadaan syakaratul maut itu juga untuk daripada memberikan ilmu sebenarnya. Kemudian yang kedua, jangan mencari ilmu karena alasan zuhud. Wa ya zahadatan lahu. Jadi kalau jangan mencari ilmu karena zuhud, aku wong zuhud. Wong zuhud itu enggak perlu berilmu, sing penting iso dirkat. Tiru itu. Karena orang itu setiap hari harus menambah ilmunya. Manis jadal ilma, barang siapa kemudian ya bertambah ilmunya, maka Allah akan semakin memberikan petunjuk ya dan bimbingannya itu pada kita. Kemudian yang ketiga, ya jangan kita itu mencari ilmu yang pertama alasan zuhud, yang ketiga itu ridho bil jahil. Ya ridho bil jahil itu apa? Rela dengan kebodohan. Ya wis ini ya. Memang makome so Gusti Allah ya aku goblok. Akhirnya dia tidak mau belajar, tidak boleh. Ridho bil jahil. Antum tahu ya, tabi'in namanya Aqqa bin Robah. Dia seorang tabi'in, kalau beliau itu mengajar karena beliau itu budak hitam. Kalau beliau mengajar sedangkan muridnya itu para santri dari Madinah, orangnya putih-putih semua. Jadi kalau beliau itu mengajar, apalagi pakaiannya pas hitam, kulitnya hitam, rambutnya keriting kayak apa itu? Wah, kismis ya. Kalau orang Habasah itu kayak kismis. Jarang-jarang terus merendul-merendul gitu. Orangnya hitam, rambutnya kayak buah kismis, kadang-kadang jubah hitam. Maka digambarkan oleh para tabi'in saat itu, Aqqa bin Robah itu, ketika kemudian beliau dikumpuli oleh muridnya seperti gagak di ladang kapas. Karena semuanya putih-putih semua, sedangkan beliau itu yang paling hitam. Ya kebetulan saudara kita di Nahdlatul Ulama ini kemudian memberikan makanan 3 hari dan 7 hari dan sebagainya itu ya ada riwayat dari Aqqa bin Robah. Jadi Aqqa bin Robah itu mengatakan ya bahwa dia pernah mendengar ya dari Abu Hurairah bahwa suatu saat ya orang yang mati itu nanti pada hari ketiga, hari pertama, hari ketiga sampai hari ketujuh itu akan mendapatkan fitnah yang luar biasa di alam
kuburnya. Dan yang paling mudah untuk bisa menurunkan tensi siksaan tadi itu dengan memberikan ya to'am atau hidangan yang langsung siap saji. Karena apa? Gak merepotkan bagi orang yang diberi. Ini ada karena itu kalau kita berdebat, debatnya kusir nanti yang bilang. Muter-muter doa, karena itu pendapatnya para tabi'in. Dimana untuk mengurangi azab tadi, nanti kemudian dikroskan dengan Pak Aziz yang dari Hindu itu. Oh, di Hindu juga ada. Bahwa kalau orang itu kemudian mati, maka serada itu selamatannya itu pada hari pertama, ketiga, sama juga. Kalau kemudian sama, apakah kemudian jadi Hindu? Ya, tidak. Kemudian agama Hindu kemungkinan juga merupakan ya mungkin pecahan juga dari ya agama Abrahamiyah yang kemudian mengalami penyimpangan. Karena itu ala kulli hal nggak usah kemudian dibentur-benturkan begitu. Tapi kemudian kalau kemudian ada saudara kita itu yang mengambil dari ya sumber dari Atta bin Robah tadi ya tidak apa-apa, monggo. Kalaupun tidak mau karena ada hadis lain ketika Ja'far bin Abi Thalib itu meninggal dan kemudian keluarganya itu membuat makanan oleh Rasulullah dilarang. Karena apa? Ngerepotnya ahlu keluarganya. Itu juga ada. Nah, kebetulan Mbah Yai saya, Mbah Samuel, pernah ngaji dengan menggunakan hadis ini. Kiai ini disatru sak kampung. Karena dianggap apa? Ya, melarang melakukan selamatan. Maknanya itu cuma hadis saja. Dan disampaikan karena apa? Hadisnya juga sahih. Jadi beliau kemudian tidak mau menyampaikan lagi sampai beliau wafat kemarin. Jadi karena apa? Itu tadi, Ma'asyiral muslimin. Kadang-kadang menyampaikan sesuatu pada umat, kalau sesuatu itu sudah berlangsung lama sekali, benarnya sangat sulit. Diperlukan yang namanya pemahaman yang andap asal. Karena itu kalau mencari ilmu, jangan digunakan untuk berdebat, jangan digunakan berbangga-bangga, jangan juga ya digunakan untuk riak. Kalau itu semuanya dipenuhi, orang pasti nggak akan tukaran. Karena apa? Pasti akan menghormati pendapat orang lain. Kalau dia kemudian tidak percaya, pasti dia akan mencari referensinya. Kitab mundi, golei sampai ketemu. Kan begitu kan? Harusnya seperti itu sikap seorang thalabul ilmi. Ya, insya Allah, maka segala sesuatu kalau kemudian didamaikan dengan cara tabayun, insya Allah kita nanti akan mendapatkan ya banyak sekali barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, akhirnya ini baru satu ya tentang kilatul al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ini masih ada 4 lagi ya, di mana safa kudima, ya kemudian ya tarodadu ila awababi muluk, dan kemudian rukunul ulama ila zulamah. Ada 3 yang kita bahas. Semoga bisa kita lanjutkan pada minggu depan. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi